Sekitar 11 bulan setelah virus corona hadir di Indonesia, kasus positif corona menembus angka 1 juta korban. Pada 2 Februari 2021, Indonesia menjadi negara dengan kasus aktif tertinggi di kawasan Asia, diikuti oleh India, Iran, Libanon, Turki, dan Israel. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan tren nasional yang konsisten meningkat dari waktu ke waktu. Pulau Jawa dan Bali berkontribusi signifikan pada jumlah kasus kumulatif Indonesia. Tepat pada akhir 2020, dari 743.000 kasus kumulatif nasional yang terlaporkan, setidaknya ada 480.000 diantaranya berasal dari Jawa Bali. Pemerintah pun menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal dengan singkatan PPKM pada awal 2021. Walau banyak dikritik karena terlambat, pemerintah di Indonesia di awal pandemik telah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau dikenal dengan singkatan PSBB. PSBB dilaksanakan atas permohonan pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan. Provinsi Banten dan DKI Jakarta menerapkan PSBB provinsi, sedangkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur memperlakukan PSBB proporsional di kabupaten kota terpilih. Sedangkan daerah menerapkan upaya pengendalian sendiri. Contohnya Provinsi Bali. Provinsi Bali tidak menerapkan PSBB, tetapi tiap desa dikatakan mengawasi ketat pergerakan masyarakat. PSBB di Indonesia dihadapkan dengan masalah klasik dalam tatanan kebijakan, yakni implementasi kebijakan itu sendiri. Baik peraturan pemerintah maupun Permenkes, PSBB mengharuskan adanya pencatatan dan pelaporan untuk menilai keberhasilannya. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satu baku emas acuan keberhasilan PSBB. Setiap harinya, Satgas COVID-19 melaporkan angka kematian, sembuh, dan jumlah tes. Masalahnya, sulit untuk merekam kepatuhan masyarakat terhadap 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Mengingat belum adanya sistem informasi yang kuat dan beragamnya profil masyarakat Indonesia, bisa jadi cara lain untuk melihat pengendalian konflik COVID-19 adalah dengan menganalisis pergerakan masyarakat di Indonesia. Sedangkan, salah satu kunci utama PSBB adalah pergerakan manusia. Namun, patuh di rumah saja seringkali terhambat, terutama pada libur besar. COVID-19 telah resmi setahun di Indonesia. Banyak pendapat yang menyuarakan kekecewaan pada upaya pemerintah dan membandingkan Indonesia dengan negara lain. Namun, banyak juga pihak yang melihat masyarakat semakin tidak peduli dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Adanya hal itu saja membuat pemerintah harus memperbaiki sistem yang ada untuk melindungi masyarakat dan negara. Namun, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat tetap perlu bekerja sama dan berkontribusi dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ukuran kedua belah pihak ini semakin penting dengan adanya upaya vaksinasi di Indonesia. Vaksinasi sendiri bukanlah jalan pintas, namun Indonesia memerlukan waktu panjang dan sumber daya besar untuk mencapai kekebalan populasi. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat hendaknya tetap bekerja sama dan berkontribusi maksimal dalam pengendalian COVID-19. Pemerintah memperkuat sistem dan masyarakat patuh pada protokol COVID-19.